Sifatullah dan citra insan kamil di dunia. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa tiap-tiap manusia adalah wakil Allah di muka bumi, maka hendaknya kita mampu memahami makna itu dari arti yang sebenarnya. Jangan kita terperangkap oleh akal dan nafsu kita yang kerdil dengan memaknai kata khalifah sebagai sesuatu yang mutlak, yang bermakna pengganti Allah dalam menguasai bumi beserta segala isinya. Sekali-kali tidak demikian maknanya. Karena jika kita terperangkap pada makna itu, maka kita akan beranggapan bahwa Allah telah mempusakakan bumi dan segala isinya kepada wakilnya. Sesungguhnya kata khalifah yang merujuk pada al-wakil yaitu salah satu namanya. Itu sebabnya selain menyandang kedudukan sebagai wakil al-hakim, wakil al-muhaimin, wakil al-kamal, wakil al-muqtadir, wakil al-syakur, wakil al-hakam, wakil al-rahman, dan wakil al-rahim, sesungguhnya manusia juga wakil al-wakil di muka bumi. Artinya, manusia menjadi wakil yang maha memelihara penyerahan tiap-tiap urusan. Itu maknanya. Tiap-tiap manusia yang menyadari keberadaan dirinya sebagai wakil al-wakil di muka bumi akan memahami bahwa hak fitrah yang dimilikinya hanyalah sebagai pemelihara dan pengelola bumi. Seorang wakil al-wakil dilarang menguras kekayaan, merusak segala sumber daya yang terkandung di permukaan maupun di perut bumi milik Allah. Jika kita bertanya, kenapa manusia tidak menguasai dan mewarisi bumi? Kenapa manusia hanya berwenang memelihara dan mengelola bumi? Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa agar kita mengingat ajaran yang pernah disampaikan sebelumnya. Sesungguhnya manusia itu berbentuk atas dua anasir utama, yaitu tanah dan ruh suci yang ditiupkan Sang Pencipta saat leluhur manusia diciptakan di surga. Itu sebabnya dalam menjalankan tugas sebagai wakil Allah di muka bumi, seorang manusia tidak diperkenankan mengikat kiblat hati dan pikirannya kepada bumi. Bumi bukanlah hunian asal manusia, karena bumi bukan tempat manusia kembali setelah mati. Bumi hanya hunian sementara. Bumi akan menjadi tempat kembali tubuh kita yang terbuat dari tanah. Karena itu, kita semua yang sadar bahwa ruh suci manusia berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Hendaknya tidak mencintai segala sesuatu melebihi kecintaanmu kepada Dia dari mana ruh suci itu berasal. Janganlah kita terjerat oleh bujuk rayu nafsu rendah badani untuk mencintai bumi beserta segala isinya, karena hal itu akan menyesatkan kita dari jalan kebenarannya. Ada di antara kita yang bertanya kepada Syekh Siti Jenar tentang tatanan baru di Lemah Abang yang didasarkan pada kesetaraan dan kesederajatan manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Menurut pemahamannya, tatanan itu sudah tersedia sebagai keniscayaan, seolah-olah kitab ajaib yang jatuh dari langit. Kemudian karena keajaibannya, maka tatanan dari langit itu wajib dihargai dan dihormati oleh semua orang. Tiap-tiap warga menurut pemahaman itu wajib dihargai keberadaan dan seluruh perilakunya. Jika pemahaman seperti itu yang kita tangkap dari apa yang pernah diajarkan oleh Syekh Siti Jenar, maka sesungguhnya kita ini telah keliru
memahami tatanan baru yang dimaksudkan oleh Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar berkata bahwa di Lemah Abang tidak ada perbedaan antara Gusti dan Kawula. Tidak ada raja, tidak ada hamba sahaya, semua warga setara dan sederajat. Semua manunggal dalam persaudaraan. Namun satu hal yang wajib diingat, bahwa fitrah manusia sebagai keturunan Adam alaihi salam sesungguhnya bertingkat-tingkat sesuai kadar ketakwaannya. Karena itu, sungguh keliru mereka yang menelan mentah-mentah ucapan Syekh Siti Jenar dengan berkata, menurut ajaran Syekh Lemah Abang, semua manusia adalah sama dan sebangun, sama tinggi, sama rendah, sama warna, sama rupa, sama sederajat. Sungguh picik mereka yang menafsirkan ucapan itu tentang kesetaraan dan kesederajatan manusia sebagai wakil Allah di muka bumi dengan pemahaman seperti itu. Karena sebagaimana namanya, Lemah Abang berarti tanah merah subur. Tempat itu ibarat tanah subur yang memberikan kesempatan sama bagi semua benih untuk tumbuh. Di Lemah Abang tidak ada perbedaan, benih ini boleh tumbuh dan benih itu dilarang tumbuh. Benih apapun boleh tumbuh di Lemah Abang. Tetapi waktu dan perilaku alam akan menguji daya tumbuh masing-masing benih. Benih yang kuat dan mampu menghadapi tantangan alam akan tumbuh besar dan sentosa dengan akar-akar yang kuat serta buah yang lebat. Namun benih yang lemah dan tidak mampu mengatasi tantangan alam akan meranggas, merana, layu, dan mati. Demikianlah perumpamaan tentang tatanan baru di Lemah Abang. Lebih lanjut, Syekh Siti Jenar mengungkapkan, lihatlah hamparan rumput alang-alang di sekitarmu. Jika engkau cermat mengamatinya, maka akan engkau dapati kenyataan bahwa tidak ada rumput yang sama tinggi. Tanaman padi pun tidak ada yang sama tinggi. Demikian pula pohon-pohon hutan yang sama jenisnya tidak ada yang sama tinggi. Karena tinggi dan rendah adalah tatanan alam, sunnah Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Dapatkah sungai mengalir air jika dasarnya tidak terdapat perbedaan tinggi dan rendah? Sebagaimana tatanan alam yang sudah tergelar, di Lemah Abang pun pada gilirannya akan terdapat perbedaan tinggi dan rendah derajat manusia. Tetapi berbeda dengan di tempat lain yang menata kedudukan tinggi dan rendah berdasarkan suku, warna kulit, agama, dan keturunan. Tatanan tinggi dan rendah kedudukan seseorang di Lemah Abang ini ditentukan oleh kemampuan dalam mewujudkan citra diri sebagai wakil Allah di muka bumi. Karena itu yang tertinggi derajatnya di antara penduduk Lemah Abang adalah pahlawan-pahlawan yang berhasil menaklukkan monster ganas di dalam dirinya yang disebut dengan nafsu rendah badani. Dia yang tertinggi adalah pahlawan-pahlawan yang kembali ke tengah kaumnya dengan membawa bendera kemenangan dan disambut dengan sukacita oleh kaumnya. Dia yang dianugerahi gelar sang pembunuh monster ganas di dalam diri sendiri. Pahlawan-pahlawan itulah yang dielu-elukan kaumnya sebagai pelindung dan penjaga kehidupan dari gangguan monster-monster ganas. Dan pahlawan-pahlawan itu menurut hukum suci ilahi disebut dengan gelar yang agung, kaum Al-Mutakin. Syekh Siti Jenar mengatakan kepada kita semua bahwa kekhalifahan manusia sesungguhnya adalah sebuah rentangan kedudukan antara binatang Al-An'am, manusia Al-Insan, dan adi manusia Al-Insan Al-Kamil. Karena itu, untuk mencapai kekhalifahan, tiap-tiap manusia wajib melewati dan melampaui kebinatangan dan kemanusiaannya. Kekhalifahan adalah palagan pertempuran tempat masing-masing manusia menguji diri. Hanya mereka yang bersungguh-sungguh
berani, tawakal, dan memiliki harapan yang tidak mencapai kedudukan khalifah. Mereka yang tidak bersungguh-sungguh, penakut, malas, gampang putus asa, dan tidak memiliki harapan, tidak akan pernah bisa melampaui kedudukan khalifah dan tinggal selamanya dalam kedudukan binatang. Ketahuilah bahwa saat manusia berjuang melampaui kebinatangan dan kemanusiaan untuk mencapai kekhalifahan, sesungguhnya akan terdapat orang-orang berjiwa keledai, unta, kuda, beban, kerbau, sapi perah, dan anjing peliharaan. Mereka itulah orang-orang yang terikat kecintaan pada diri pribadi secara berlebihan. Kiblat hidupnya terarah pada bumi dan kebendaan. Mereka orang-orang yang berada pada kedudukan binatang. Merekalah manusia berderajat rendah yang berjalan terseok-seok di permukaan bumi karena punggungnya memanggul beban keinginan, nafsu, dan pamrih duniawi yang berat. Makin lama mereka berjalan, makin terseok langkahnya, karena tubuh makin lemah, tidak kuat menanggung beban. Sementara itu, beban yang dipanggulnya berangsur-angsur menjelma menjadi monster mengerikan yang menghisap darah dan otak mereka. Ketika beban berat yang dipanggul sudah tidak mampu lagi disangga, maka mereka yang berjiwa binatang itu akan menjelma jadi binatang bagi sesamanya. Ia akan memangsa sesamanya untuk memenuhi hasrat dan keinginan monster nafsu-nafsunya yang haus darah. Bahkan mereka akhirnya lebih ganas dari monster yang dipanggulnya. Mereka akan menjadi penebar petaka dan ketakutan bagi penghuni bumi. Sementara itu yang lebih tinggi derajatnya dari golongan binatang adalah golongan manusia. Mereka adalah orang-orang yang sadar akan keberadaan dirinya sebagai manusia yang memiliki kuasa-kuasa kodrati adi manusia untuk menduduki jabatan wakil Allah di muka bumi. Tetapi mereka hanya mampu memahaminya dalam tingkat pemikiran dan pemahaman belaka. Mereka hanya menemui kegagalan dalam mewujudkan kekhalifahan dalam amalia kehidupan sehari-hari. Mereka itulah orang-orang yang masih cenderung menafsirkan kekhalifahannya terkait dengan kepentingan-kepentingan pribadinya. Mereka sering terjebak pada sikap dan tindakan yang tidak adil dan melampaui batas, meski mereka sadar bahwa hal itu adalah sesuatu yang tidak benar. Manusia tertinggi di antara manusia adalah mereka yang sudah dapat mewujudkan keberadaan dirinya sebagai adi manusia, yaitu manusia sempurna, al-insan al-kamil, yang menjadi wakil Allah di muka bumi. Mereka itulah adi manusia yang telah berhasil menaklukkan monster-monster ganas yang bersembunyi di dalam dirinya. Mereka itulah pahlawan-pahlawan pemberani yang sudah mengepakkan sayap-sayapnya dan terbang ke angkasa, meninggalkan tanah berlumpur penuh biji emas yang memanggil-manggil dengan rayuan menggiurkan. Merekalah penjaga keseimbangan hidup di bumi. Mereka memelihara sejati bumi, namun mereka tidak berhasrat terikat dengan bumi. Merekalah penegak keadilan yang berjuang untuk kelestarian bumi beserta isinya. Merekalah pahlawan-pahlawan yang selalu didambakan kehadirannya oleh para penghuni bumi karena selalu menjadi rahmat bagi lingkungannya. Jika kita bertanya, bagaimana mewujudkan kehidupan seorang wakil Allah di muka bumi? Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa seorang wakil Allah bukanlah penumpuk kekayaan berlebih dengan alasan untuk warisan anak cucu. Karena mereka yang menjadi penumpuk kekayaan berlebih sesungguhnya adalah telah berbuat tidak adil, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap anak dan cucu. Mereka itulah makhluk rendah yang tergolong sebagai penzolim diri sendiri dan keturunan. Syekh Siti Jenar mengatakan tidak adil dan bahkan zolim terhadap diri sendiri dan keturunannya karena dengan tindakan menumpuk kekayaan berlebihan itu sesungguhnya mereka telah menzolimi kesucian ruh yang bersemayam dalam dirinya. Mereka adalah manusia yang terperosok ke jurang kehinaan sebagai makhluk rendah yang mengumbar
hasrat nafsu. Jiwa mereka senantiasa diliputi rasa khawatir dan ragu dalam meniti hidup. Jika kita bertanya, apakah mewariskan harta benda berlebih untuk anak cucu merupakan tindakan adil dan zolim? Syekh Siti Jenar mengatakan, sungguh telah berbuat tidak adil dan zolim siapapun di antara manusia yang mewariskan harta benda berlebih kepada anak cucunya. Mewariskan harta benda berlimpah berarti seseorang tidak saja telah menjerumuskan anak dan cucunya ke dalam jurang ketamakan, tetapi juga telah melumpuhkan semangat mereka untuk berjuang menghadapi tantangan hidup. Sesungguhnya, kecintaan manusia terhadap anak cucu yang diwujudkan dalam bentuk warisan harta benda berlebih adalah jaring-jaring malapetaka yang justru membahayakan kehidupan para pewaris itu sendiri. Jika di antara kita ada yang ingin mengetahui siapakah di antara manusia yang tidak berkeinginan mewariskan harta benda kepada keturunannya, Syekh Siti Jenar menunjukkan bahwa manusia terhormat itu adalah guru agung manusia panutannya, sang adi manusia, Nabi Muhammad SAW. Pada zamannya beliau adalah pemimpin umat dan pemegang kunci perbendaharaan Baitul Mal dari sebuah kekuasaan yang membentang di seluruh Jazirah Arabia. Tetapi beliau hidup di samping masjid, setiap hari sering mengganjal perutnya dengan batu karena lapar. Ketika beliau wafat, tidak meninggalkan secuil pun warisan harta kepada putra-putri dan cucu-cucunya. Satu-satunya warisan yang ditinggalkan untuk seluruh manusia adalah kitab Allah dan keteladanan hidupnya. Sesungguhnya, sebagaimana perilaku Nabi Muhammad SAW, keempat orang sahabat penggantinya adalah adi manusia yang telah terbukti membentangkan cermin kewakilan mereka atas asma, sifat, dan af'al Allah sebagaimana diteladankan oleh Nabi Muhammad. Menurut Syekh Siti Jenar, karena sangat ingin meneladani peri kehidupan Nabi Muhammad dan keempat sahabat penggantinya, maka Syekh Siti Jenar pun sudah bertekad untuk tidak mewariskan secuil pun harta benda kepada anak keturunannya. Sebagaimana telah diketahui bahwa tanah Shima bebas pajak, anugerah Sri Mangana telah dibagikannya tanpa sisa. Karena itu, Syekh Siti Jenar tidak memiliki apa-apa lagi. Sejak itu, ia tinggal di gubuk kecil di samping Tajuk Agung. Dengan mengungkapkan apa yang terkait dengan perilaku Nabi Muhammad dan keempat sahabat penggantinya yang telah diikuti oleh Syekh Siti Jenar sejak itu, janganlah kita menyangka bahwa Syekh Siti Jenar mengungkit-ungkit pemberiannya, apalagi untuk sekedar pamer kebajikan. Sesungguhnya, Syekh Siti Jenar menghendaki agar kita yang telah mengakui sebagai guru tidak hidup berlebihan. Ingat-ingatlah bahwa kita hidup di dunia ini hanya berhak memelihara dan mengelola bumi. Kita hanya sementara tinggal di sini. Itu sebabnya, jika ada di antara kita yang mengambil tanah berlebihan dengan alasan yang ini untuk bagianku, yang itu untuk bagian anakku, yang di sana untuk bagian cucuku, maka hentikanlah itu. Cukuplah kita mengambil bagian untuk diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri sesuai kebutuhan. Kelebihan tanah kita hendaknya berikan kepada saudara yang belum memiliki tanah. Syekh Siti Jenar juga mengatakan bahwa warisan yang paling berharga bagi anak dan cucu sesungguhnya adalah bekal iman dan ilmu. Dengan dua bekal itu, kita telah membentangkan jalan keselamatan bagi anak dan cucu kita. Karena dengan bekal iman dan ilmu, sesungguhnya kita sekalian telah menyerahkan segala urusan keturunan kita kepada Al-Alim. Dan ingat-ingat selalu bahwa ciri utama dari keberadaan seorang wakil Allah di muka bumi adalah menjadi rahmat bagi makhluk yang lain. Kemanapun berada, dia selalu memberi manfaat kepada makhluk lain. Sedangkan
pembahasan yang berkaitan dengan hulasah tentang manusia sempurna, yang dalam bahasa Sufi Islam disebut Al-Insan Al-Kamil. Oleh Syekh Siti Jenar disebut dengan adi manusia dan juga disebut sebagai manusia hakiki. Adapun inti dari manusia hakiki dikemukakan oleh Syekh Siti Jenar dalam pupuh 2 sebagai berikut. Manusia hakiki atau sejati adalah wujud hak kemandirian dan kodrat, berdiri dengan sendirinya. Sukma menjelma sebagai hamba, hamba menjelma pada sukma. Napas sirna menuju ketiadaan, kehampaannya meliputi alam semesta. Dengan keadaan itu, maka manusia utama merupakan manusia yang telah menjelmakan sifat-sifat Tuhan maupun sifat-sifat kerasulan, di mana Syekh Siti Jenar menyatakan manusia sejati itu mempunyai sifat 20. Itulah manusia ilahi.